pada acara diskusi kita pada sore hari ini. Puji syukur kehadiran Allah SWT. Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesempatan untuk kita semua hadir pada acara sore hari ini. Selamat datang kepada kawan-kawan yang telah hadir pada diskusi acara kita hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum mulai acara pada sore hari ini, saya pernah mendengar pepatah. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Mary Santika Apimanika. Di sini saya selaku Master of Ceremony, yang akan memandu acara untuk beberapa jam ke depan. Kami mahasiswa Ilmu Komunikasi UMS angkatan 2014 dengan bangga mempersembahkan dan mengajak kalian ikut dalam acara kami, yaitu diskusi media telisik televisi kontemporer. Tepuk tangan untuk baik, kali ini saya akan menyampaikan beberapa rangkaian acara. Yang pertama, kita akan disambut oleh pidato dari rekan saya, disusul dengan acara yang kedua, yaitu diskusi sekaligus acara utama kita dengan dua pembicara dan akan dipandu oleh moderator kita. Dan yang terakhir nanti akan ada hiburan dari rekan kita, yaitu live musik akustik. Langsung saja masuk pada acara pertama, yaitu pidato. Acara pidato. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan pidato dari Saudara Muhammad Khairul. Kepada Saudara Muhammad Khairul Umam, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada saudara MC dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan pada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang seperti ini. Perkembangan teknologi melahirkan suatu media baru yang dapat menyajikan informasi secara cepat kepada masyarakat, yaitu televisi. Televisi tidak hadir begitu saja, atau dengan kata lain, selalu terdapat maksud dan tujuan yang ingin disampaikan olehnya melalui program-program acara yang terdapat di stasiun televisi tersebut. Komunikasi massa dengan media televisi merupakan proses komunikasi antar komunikator dengan komunikan melalui sebuah sarana. Media televisi mempunyai kekuatan untuk menguasai jarak, ruang, dan sasaran yang dicapai untuk mencapai massa yang cukup besar. Media televisi sangat berperan penting dalam kehidupan individu. Televisi saat ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, di mana media televisi ini memberikan hiburan dan informasi yang kita butuhkan. Televisi juga membantu menciptakan realitas bagi banyak orang dan mempengaruhi diri seseorang. Ada beberapa fungsi dari televisi. Televisi sebagai sarana informasi yang tidak hanya dalam bentuk siaran pandang mata atau berita yang dibacakan penyiar dilengkapi gambar-gambar yang faktual, akan tetapi juga menyiarkan bentuk lain seperti ceramah, diskusi, dan komentar. Televisi
merupakan sarana yang ampuh untuk menyiarkan pendidikan kepada khalayak yang jumlahnya begitu banyak dan disampaikan secara stimulan. Sesuai dengan makna pendidikan, yakni meningkatkan pengetahuan dan penalaran masyarakat, televisi menyiarkan acaranya secara teratur dan terjadwal. Dalam negara yang masyarakatnya masih bersifat agraris, fungsi hiburan yang melekat pada televisi siarannya lebih dominan. Pada era globalisasi, begitu banyak tayangan televisi dengan fungsi menghibur. Menghibur bisa dijabarkan sebagai penghilang stres, pengundang tawa, pengisi waktu ketika santai, dan lain sebagainya. Namun, fungsi ini hanya berhenti pada titik menghibur saja, tidak sampai pada fungsi mendidik. Maka akibatnya, banyak tayangan menghibur yang justru menjauh nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Tayangan televisi yang ada justru dianggap tidak rasional karena tidak sesuai dengan kehidupan nyata. Bagi anak-anak di bawah umur dan remaja, tayangan ini bisa menjadi contoh dan teladan yang buruk ketika anak-anak yang masih pada masa pertumbuhan akan cenderung melakukan hal-hal yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak dan remaja akan cenderung menirukan apa yang mereka saksikan di televisi. Bagi contoh, tayangan sinetron anak SMA. Perilaku anak SMA yang ada dalam sinetron sangat tidak mencerminkan anak SMA yang seharusnya. Kita bisa melihat langsung bagaimana penampilan anak SMA di dalam sinetron. Seragam tidak rapi, baju dikeluarkan, rok yang sangat pendek, guru yang suka berteriak-teriak, konflik yang ada juga terlalu berlebihan dan tidak rasional. Tentu saja hal ini sangat jauh dari perilaku anak SMA yang seharusnya. Cepat atau lambat, anak-anak dan remaja akan menirukan gaya ini. Contoh lain adalah acara gosip atau infotainment. Sang pembawa acara akan berbicara dengan berlebihan seputar berita yang akan ditayangkan. Berita-berita ini juga sangat tidak layak untuk ditayangkan karena dengan sengaja mengumbar kehidupan pribadi para selebriti. Padahal kehidupan pribadi ini adalah aib yang harus ditutupi oleh keluarga selebriti itu sendiri. Sayangnya, khalayak juga menunjukkan respon yang besar terhadap tayangan ini. Dari kedua contoh fenomena tersebut, kita sudah dapat melihat dampaknya secara nyata. Bagaimana anak SMA zaman sekarang dalam berperilaku, bagaimana obrolan ibu-ibu dalam perkumpulan, bagaimana tingkah anak muda dalam pergaulan, semua itu akan merusak moral masyarakat. Tanggung jawab sosial industri media, khususnya televisi, perlu terus diingatkan. Selain lewat peringatan lisan, tertulis, apabila perlu sanksi hukum. Televisi cenderung mempertontonkan tayangan sensasional dan kualitas dan sangat rendah. Dalam media televisi, tingkat tingginya rating ukuran keberhasilan, sementara dalam media cetak misalnya koplat dan iklan, rating, koplat dan iklan memang merupakan faktor kepercayaan publik yang terjadi. Kepercayaan diperoleh dengan cara yang tidak etis, pembodohan, sensasional, dan irasional. Kewajiban etis media dilanggar demi kepercayaan pasar dan kepentingan ekonomi. Rating yang jadi ukuran keberhasilan perlu dilandasi proses dan cara yang tidak merusak. Sudah saatnya kita memberikan respon yang positif terhadap acara televisi yang bermanfaat dan mendidik. Semakin banyak respon terhadap tayangan itu, semakin berkembang pula tayangan itu. Dengan demikian, televisi akan memperbanyak tayangan yang lebih bermanfaat bagi penontonnya. Setiap perkataan pasti ada kesalahan, apalagi saya hanya manusia yang tak sempurna. Sebelum saya tutup pidato saya ini, saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati saudara. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pidato dari saudara Muhammad Nurul Umar. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Muhammad Nurul Umar. Acara selanjutnya dan sekaligus acara utama kita yaitu diskusi media dengan tema telisik
dengan dua pembicara yang juga sekaligus aktivis di ilmu komunikasi ini, dan dipandu oleh seseorang yang juga aktivis di sini. Kita akan diajak untuk menelisik televisi di era kontemporer ini. Langsung saja kepada moderator kita, yaitu Ami Putri Larasati. Waktu dan tempat saya. Ya, saya di sini selaku moderator dalam acara ini, sekaligus penyambung bagi pembicara dan audien yang hadir di sini ya. Terus untuk itu saya akan memanggil dua pembicara kita. Silakan untuk Mbak Dewi dan Mbak Ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya pembicara ini. Mungkin ada yang belum kenal. Yang sebelah sini ada Mbak Dewi. Hai Dewi. Sebelah kanannya ada Mbak Ini. Dan keduanya nanti akan menyampaikan informasi tentang topik kita kali ini, yaitu representasi yang diciptakan oleh media. Sebelumnya apa sudah ada yang tahu sih apa itu representasi? Belum Mbak, Pak tahu ya? Belum tahu ya. Oh, ya mungkin kalau belum ya nanti kita bahas bareng-bareng. Tapi kan tadi di awal sudah ada pembukaan pidato ya. Nanti sudah ada hubungannya sedikit-sedikit baru nyangkut lah. Namun untuk lebih jelasnya, biar kita juga sama-sama tahu apa itu representasi yang diciptakan oleh media. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik sadar maupun tidak sadar, tentunya pasti sudah ada representasinya masing-masing. Biar pemahaman kita lebih jelas, saya mau bertanya, apa sih representasi itu? Mengapa orang melakukannya secara langsung? Kalau menurut Mbak Dewi gimana? Oke, representasi ya. Saya akan mengambil kutipan atau pendapat dari Chris Berger, salah satu tokoh dari Kelompok Studies. Berger mengatakan bahwasannya representasi itu dapat dimaknai sebagai bagaimana dunia itu dapat dikonstruksi secara sosial kepada kita dan oleh kita dalam pemaknaan tertentu. Dalam proses pemaknaan itu sendiri tentunya tidak lepas dari yang namanya simbol atau lambang dan juga menggunakan bahasa seperti itu. Dan sedangkan menurut Scott Hall, dia mengatakan bahwasannya representasi itu merupakan salah satu praktek penting dalam proses memproduksi sebuah kebudayaan seperti itu. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apa sih hubungannya representasi dengan sebuah kebudayaan itu sendiri atau kebudayaan itu ya? Nah, kebudayaan tidak lepas dari yang namanya saling berbagi. Berbagi apa? Berbagi antara pengalaman-pengalaman yang sama, konsep-konsep kebudayaannya sama, ide-ide yang sama, dan mereka juga menggunakan bahasa-bahasa yang sama juga. Nah, dari sinilah dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasannya representasi itu atau pemaknaan ulang terhadap sesuatu oleh masyarakat atau beberapa orang itu sangatlah penting. Karena dapat mengkonstruksi pemikiran mereka sehingga itu dapat merubah pemikiran mereka ataupun perilaku mereka, bahkan bisa juga sampai merubah sebuah ideologi seseorang. Seperti itu. Jadi kan tadi sudah dijelasin ya masalah representasi itu apa, seperti pemaknaan ulang terhadap sesuatu baik itu langsung maupun tidak langsung. Lalu menurut Mbak Dini, ada nggak sih pro kontra dalam menyikapi sebuah representasi? Iya, tentunya ada pro dan kontra. Setiap ada positif, ada negatif, ada penonton, ada elektron, ada pro dan ada kontra ya. Kita semua sepakat dengan hal itu. Mengenai representasi ini, ya pro-nya ada seperti ini. Ketika ada beberapa orang yang diuntungkan, pasti ada yang tidak diuntungkan. Dan ini yang menjadikan sebagai polemik karena seperti ini. Kalau misalnya ada orang, misalnya seseorang yang bernama Adi, misalnya dia seseorang yang kurus, pendek, tidak sesuai dengan standar maskulin atau standar kegantengan bahwa orang itu harus yang seperti Brad Pitt gitu misalnya. Itu akan membuat menghancurkan sisi psikologis seseorang tersebut, dan otomatis individu itu merasa tidak, aku nggak cocok banget nih kerja di media, aku nggak cocok dengan di media, itu salah. Dan itu tentunya membuat
berbicara soal media ya, pasti tidak akan pernah ada habisnya. Kita tahu sendiri media akhir-akhir ini seperti apa. Cara mereka melakukan representasi terhadap audiens sangatlah mudah. Apalagi akhir-akhir ini banyak perbincangan di media mengenai maskulinitas dan feminisme. Nah, saya menarik tentang dua hal itu. Bagaimana sih media menciptakan sebuah persepsi terhadap audiens tentang maskulinitas dan feminisme tersebut, baik itu dalam sebuah film maupun dalam TV show? Apa menggunakan trik khusus atau ada cara-cara tertentu? Mungkin dari Mbak Dewi. Ya, ketika ditanya bagaimana sih media itu menciptakan sebuah persepsi antara feminitas maupun maskulinitas. Nah, media itu kan sangat luas sekali ya. Ada media cetak maupun elektronik. Dalam kesempatan kali ini kita kan ada mengambil sebuah tema besar, yakni telisik televisi kontemporer. Medianya yaitu televisi gitu kan. Dan di dalam televisi itu sendiri sangat banyak sekali konten-konten tayangan-tayangan yang ada. Salah satunya iklan dan beberapa yang sudah disebutin sama Mbak Agi tadi. Nah, saya di sini lebih tertarik pada iklan. Saya akan lebih condong untuk menjelaskan bagaimana sih persepsi yang diciptakan antara feminitas maupun maskulinitas dari iklan. Nah, yang pertama, media mengonstruksi imaji tentang perempuan dan laki-laki. Perempuan yang ideal dikatakan dengan perempuan yang memiliki badan yang ramping, tinggi, berkulit lebih cerah atau ya putih ya, bisa dibilang seperti itu, bersih tanpa jerawat. Sedangkan laki-laki, mereka memiliki laki-laki yang ideal dikatakan bahwa laki-laki itu memiliki tinggi, badan yang tinggi, tubuh yang atletis, six pack seperti itu. Nah, apakah teman-teman di sini sepakat? Tidak kan? Nah, hal inilah yang media melakukan hal ini secara intens dan berulang. Sebenarnya seperti itu, berkala dilakukan dan disuntikan kepada kalian informasi seperti itu. Nah, sebenarnya tadi ketika saya tanya ke teman-teman, banyak yang tidak setuju. Memang benar, karena standarisasi yang diciptakan oleh media itu tuh tidak bisa dijadikan tolak ukur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kecantikan dan ketampanan itu tuh setiap orang relatif gitu. Jadi ketika menurut saya laki-laki yang ideal itu yang seperti ini, bisa jadi menurut Mbak Jini maupun Mbak Agi tidak demikian seperti itu. Lalu dalam hal ini tentu ada kaum-kaum yang dimarginalkan atau kaum-kaum yang didiskreditkan seperti itu. Nah, mereka itu siapa? Kaum-kaum itu siapa gitu kan? Ya mereka-mereka yang tidak memiliki ciri-ciri yang sesuai disebutkan oleh media tadi. Ya yang perempuan yang tinggi, berbadan langsing dan sebagainya, dan laki-laki yang bertubuh atletis gitu kan. Nah, kaum-kaum yang seperti itulah yang dimarginalkan, yang tidak memiliki ciri-ciri itu. Lalu contohnya iklan seperti apa? Sudah banyak sekali. Ada beberapa iklan. Saya di sini cuma mau menyebut merek, tapi tidak untuk niatan memasarkan produk tersebut ya. Mohon izin. Yang pertama itu adalah iklan susu WRP. Di sana jelas sekali, ya kan, digambarkan bahwasannya model di sana seorang wanita memiliki tubuh yang tinggi dan berbadan langsing seperti itu. Dan itulah informasi yang diberikan dari iklan BRP bahwasannya wanita yang cantik adalah wanita yang demikian. Sedangkan ada lagi di iklan Fair and Lovely White. Di sana yang dulu dibintangi oleh Shireen Sukar sebelum dia berjilbab. Di sana ada pesan khusus gitu loh. Bahwasannya ketika kalian ingin memiliki kulit yang cerah, kalian menggunakan Fair and Lovely White, kalian bisa berpindah dari 3 langkah garis warna kecerahan kulit seperti itu. Hal ini dapat diartikan bahwasanya kecantikan dapat diukur dari warna kulit saja seperti itu. Sedangkan pada laki-laki juga ada iklan Elemen, ya kan? Elemen dengan menayangkan bahwa model laki-lakinya memiliki tubuh yang seperti itu, ya kan? Yang tidak one pack tapi kan six pack gitu kan? One pack alias gendut, obesitas. Oke, dan dari beberapa contoh iklan yang sudah saya jabarkan tadi itu tuh menunjukkan bahwasannya iklan telah merepresentasi atau memiliki persepsi terhadap standarisasi kecantikan dan ketampanan oleh laki-laki atau perempuan. Ya, jadi menarik sekali ya
ada 3 ya, otomatis itu sudah disebutkan iklan. Lalu saya akan membahas tentang film dan TV show. Yang pertama film. Salah satu yang ingin saya angkat adalah tentang film horor. Nah ini yang bisa buat ini nih cowok itu nggak tahu sepuasanya. Iya kan? Kalau misalnya kalian nonton film horor kan otomatis kayak ya Allah, kayak kalian nonton SDG gitu loh, kayak Enggak yo, enggak kok. bahwa seorang hantunya atau tokohnya itu ada ceweknya itu harus yang seksi, yang berisi gitu ya. Terus juga ada yang seperti ini, ada yang mau mengenakan pakaian ini. Jadi kalau saya nih yang berjilbab, mbak ini yang berjilbab, nggak mungkin loh itu main di film horor, jarang banget. Bisa loh mbak. Bisa, oke. Sebagai contohnya nanti Mas Rio bisa buat dia production pas sendiri gitu. Siap. Terus juga ada lagi nih tentang apa itu TV show. Nah, salah satu TV show ini yang ratingnya tinggi, terus juga memuat nilai edukasi dan hiburannya tinggi itu Made in My Adventure. Buat yang cewek-cewek nih, aku tanyain, idolanya siapa kok di Made in My Adventure? Bagian yang dari sebesar dia, ya itu cowok siapa? Tadi. Oh ya, kalau Rio sukanya sama Nadine ya, kalau Semar sukanya sama siapa? Ali sama saya. Oh, nggak suka. Aku sama kamu. Apa? Nggak nonton. Jujur mbak. Beda apa? Vicky Sumargo atau Vicky Notonegoro atau apa? Oh Vicky, oke. Nah ini. Aku berusia garam. Yang misalnya tadi kan itu ya nyebutin tentang Vicky Notonegoro. Nah, Vicky itu salah satu yang tentang maskulinitas di banyak kan gini, maskulinitas itu kan nilai dan yang mendominasi di masyarakat. Itu kalau misalnya cowok itu ya harus yang kekar gitu misalnya. Nah, Vicky itu ada salah satu contohnya kalau misalnya dia itu kuat. Nah, diceritakan itu kan kuat bad boy, tapi terus juga apa ya? Auranya itu aura sport gitu loh. Nah, itu kan main adventure banget. Nah, itu nggak ada bagi beberapa orang karena seperti ini. Kalau misalnya itu ada seseorang nih orangnya yang kurus tapi dia itu memiliki daya adventure yang tinggi, dia nggak bisa dong jadi itu hostnya MTMA karena dia tidak sesuai dengan Vicky banget gitu. Sebagai contohnya siapa? Aku nggak tahu namanya cuma ada. Si Kelo tatoan juga. Bukan itu mbak. Cincin itu. Tapi itu saya juga tidak bertahan lama karena yang intinya kan juga gini. Bisa bertahan lama loh. Siapa namanya? Masa. Nah, cuma masalah dia kan itu, tapi dia kan udah bad boy banget kan dan apa? Baca siapa ini salah satu. Nah seperti itu kan jadinya apa ya? Itu tuh nggak adil karena walaupun tadi menyebutkan salah satu tokohnya Marshall, kan itu Marshall itu terkenal bad boy banget, nah itu kan maskulin banget. Nah misalnya nih, kalau saya ada itu nggak tahu, oh itu nggak ada di atas. Dia memiliki tubuh yang kuat, nggak six pack seperti itu. Nah, itu termasuk salah satu maskulinitas yang merugikan dalam pembahasan ini. Menarik sekali ya. Jadi ya tadi kan dalam film horor itu diidentikan dengan tubuh yang seksi. Padahal kan sebenarnya ada kok film horor yang pemerannya juga pakaiannya tidak terlalu seksi. Mbak, saya punya gadun. Oh iya, mungkin. Ganti saja. Kalau dalam TV show tentang film My
yaitu tentang bosnya yang identik dengan ibu yang pepas, dan sebagainya. Jadi media dalam menciptakan sebuah persepsi kepada audiens memiliki cara yang berbeda-beda. Terkadang tanpa kita sadari, kita pasti juga bakalan terpengaruh dengan sendirinya. Kalau dalam teori komunikasi itu seperti teori jarum suntik. Jadi apa yang disampaikan kepada media, kita sebagai audiens langsung masuk dan terpengaruh begitu saja. Namun Mbak Dewi, ada nggak sih dari sini pihak yang diuntungkan dalam hal tersebut? Oke, ketika kita berbicara tentang representasi entertainment gitu kan, pasti ada pihak yang diuntungkan. Nah, siapakah pihak yang diuntungkan dalam hal ini, dalam situasi ini? Apakah itu audiens? Apakah kalian sebagai kliennya gitu loh? Tentu bukan. Yang diuntungkan dalam hal ini adalah pihak-pihak pemilik modal. Siapakah mereka gitu kan? Bisa saja dari pihak pemilik media itu sendiri. Yang kedua adalah pemilik produk atau brand itu sendiri. Nah, saya di sini lebih condong tertarik kepada pemilik produknya. Nah, bagaimana pemilik produk itu bisa meraup keuntungan atau profit yang besar dalam situasi seperti ini? Nah, ternyata teman-teman di sini sudah mengetahui tentang rantai makanan bukan dalam mata pelajaran biologi dulu. Betul. Aku IPS soalnya, Mbak. Ya, tapi dulu pernah kan dapat mata pelajaran biologi. SMP lah. Ya, biologi. Kita dalam biologi ya. Dalam mata dalam mata pelajaran biologi kita mengenal yang namanya rantai makanan. Nah, ternyata dalam media terdapat juga yang namanya rantai makanan media. Bagaimana itu sudah pernah dengar belum, teman-teman? Oke, dalam rantai makanan media terdapat 4 titik fokus yang penting di sini. Yang pertama adalah pemilik produk itu sendiri. Pemilik produk di sini dia akan memasarkan dagangannya dengan berbagai cara. Yang pertama salah satunya adalah memasarkan iklan. Iklan juga bisa dalam bentuk iklan cetak maupun elektronik. Nah, dalam pemasangan iklan, otomatis pemilik produk dia membayar kepada media yang akan mereka hubungi iklannya seperti itu. Nah, dengan biaya itulah itu digunakan media untuk mempertahankan keberlangsungan media itu berada gitu loh. Nah, sedangkan media dari iklan itu masyarakat mengetahui produk-produk dari brand yang ada, dari produk-produk pemasaran yang ada itu. Nah, sedangkan media dapat terus mendapatkan keuntungannya dari pembayaran iklan. Nah, bagaimana pemilik produk itu bisa mendapatkan uang gitu kan? Tentunya dengan masyarakat mengetahui tentang produk-produknya, tentu akan peningkatan dalam penjualan. Nah, dari situlah namanya rantai makanan media akan menjadi sebuah siklus yang untuk mempertahankan antara pemilik produk, media, dan masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Berarti kan dalam sesuatu itu kan yang disampaikan kepada masyarakat itu kan pasti ada dampak yang akan terjadi. Nah, dampak tersebut yang nantinya bakal muncul terhadap audiens itu dampak yang seperti apa sih? Ya, tentu dampak yang di sini yang akan timbul ya terhadap audiens mengenai kehidupan mereka. Tentunya hal ini akan melanjutkan yang namanya budaya konsumerisme. Udah pernah mendengar budaya konsumerisme? Iya, Mbak, tapi lupa. Oke, saya akan mencoba mengingatkan ya, dan yang mau saya mencoba belajar bareng apa sebenarnya. Nah, konsumerisme itu apa? Konsumerisme itu adalah sebuah ideologi di mana masyarakat atau seseorang itu memandang secara berlebihan perihal suatu produk, sehingga masyarakat itu akan memiliki rasa kecanduan untuk terus mengkonsumsi dan membeli produk tersebut. Nah, hal ini akan timbul bagaimana hal ini bisa timbul gitu kan? Karena masyarakat secara tidak sadar mereka telah terkonsumsi dengan persepsi-persepsi yang telah dibangun oleh media, karena media menayangkan informasi yang sama secara berkala dan intens seperti itu.
Kemudian ada tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya media menciptakan embodiment atau istilahnya penubuhan yang ideal dari penubuhan yang ideal perihal laki-laki maupun perempuannya seperti apa. Jadi ada pihak-pihak yang didiskreditkan kan tadinya. Pihak-pihak inilah bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan ciri-ciri yang sesuai dengan disebutkan oleh media. Oleh karena itu pihak tersebut mau tidak mau atau dia berusaha untuk mendapatkan ciri-ciri yang ada yang disebutkan oleh media dengan cara untuk membeli produk-produk tersebut. Dari situlah ketika kita suatu kebiasaan itu cuma muncul dari 1-2 orang saja, itu tidak akan menjadi sebuah budaya. Sedangkan ketika itu juga yang dikonstruksi oleh media adalah kita khalayak yang menonton televisi, dan itu bisa saja dari Sabang sampai Merauke seperti itu kan. Dan ketika sebuah kebiasaan itu berlangsung dari 1 orang menjalar ke orang banyak, bisa sampai ke keluarga, lingkungan, sekitar, bahkan 1 negara, itu barulah muncul yang namanya kebudayaan dan budaya konsumerisme itu sendiri. Itu dampaknya. Ya, tadi kan dampaknya tentang budaya konsumerisme, yaitu tentang sesuatu yang akan menimbulkan kecanduan pada diri sendiri ya. Terus juga menyangkut tentang lingkungan, tentang persepsi mereka sendiri tentang suatu hal. Nah, kalau menurut pandangan tadi, ya apa ada juga dampak lain sih yang ditimbulkan oleh dampak lain sih baik, sebenarnya hal-hal seperti maskulin, feminin, dan representasi ini berputar dalam 3F. Apa itu? Siapa yang tahu 3F? Oh, enggak tahu, Mbak. Kayaknya tahu itu. Oke. 3F itu food, fun, fashion. Yang fashion ini salah satunya sudah disebutkan oleh Mbak Dewi bahwa tentang iklan. Itu ada tentang iklan. Bagaimana? Misalnya salah satunya contohnya tadi itu produsen pakaian shirtless. Jadi yang nggak pakai lengan itu otomatis lebih meningkat tayangannya ketika dia melihat seorang mantan atlet Garuda Rex Bandung di My Adventure. Kan dia lihat, oh ya, si Denny Sumargo itu keren banget kalau pakai baju shirtless. Iya, itu termasuk salah satu dampaknya dari 3F itu. Selain itu juga ada dampaknya dari media berangkat. Kan kalau misalnya media ini kan otomatis yang selalu menjadi panutannya itu sebenarnya ada bagaimana pemimpinnya. Apakah pemimpinnya itu terjun ke politik atau tidak? Kalau dia terjun ke politik nanti bisa disalahgunakan di medianya. Nanti rating dan Syah berputar tentang politik saja. Nah, salah satu indikatornya salah satu indikator dari media ini ada yang mengadakan dengan rating dan share. Ada yang tahu nggak rating dan share? Rating itu Angka itu loh. Nggak angka, pasti angka. Saya itu dibagikan. Ya, salah satunya ada saya terangkan ya. Rating itu dari jumlah penonton saya ya. Jumlah penonton My Adventure dibagi dengan jumlah penonton yang nonton di jam yang sama di salah satu channel yang berbeda. Misalnya, jadi gini, My Adventure itu kan jam 8:30 di Trans TV. Itu jam 8:30 di channel lain itu pada nonton apa? Dan dibagi itu dikalikan 100. Nah itu salah satu acuan kenapa ini aku ingin iklannya pengen dimasukin di jam-jam prime time atau 3 ini tergantung dari itu juga rating juga. Terus ada lagi tentang share. Teman-teman tahu nggak tentang share?
kita. Kalau menurut Mbak ini bagaimana? Apakah ada yang dibutuhkan dalam Ya seperti yang saya tadi Mbak, karena ketika itu bukan dengan media otomatis konfliknya itu memiliki kesadaran tentang politik atau bakal dia kesadaran politik dan dia yang membuat fatwa bisa saja loh itu dia media tersebut di apa ya ibaratnya nanti dikontrolasi oleh politik seperti itu dan itu belum karena ya itu tadi loh masyarakat itu punya edukasi itu dipengaruhi dengan baik-baik dengan selalu apa ya politik lagi sebenarnya apa ya salah satu untuk apa ya melancarkan aksi-aksi politik itu adalah dengan baik-baik saja tapi tidak harus selalu. Terus yang saya ingin tanyakan lagi yaitu ini ada nggak sih solusi? Soalnya kan tadi di tengah pembahasan kan membahas soal feminisme dan maskulinitas. Nah, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi sebuah persepsi dengan adanya maskulin dan feminisme itu yang seperti apa? Pastinya kan kita juga bisa buat antisipasi biar kita tuh tidak terlalu terpengaruh terhadap apa yang disampaikan media tentang itu. Ya, Baik, sebenarnya baik sekali karena tentang solusi karena kadang orang itu mengkritik tapi nggak bisa solusi ya kan? Nah, kita kasih solusinya nih. Salah satu ini menurut perspektif saya, perspektif saya, salah satu contohnya adalah kan jadi gini, kalau di media itu ada dua dari itu yang sama dari di itu ya di salah satu proses online itu ada bahwa media itu memiliki dua isi production house. Yang pertama production in-house production, jadi bagaimana media tersebut memproduksi sendiri apa ya acara-acara mereka. Salah satu contohnya tempatnya The Isna TV. Nah itu in-house production karena dia kan menceritakan tentang net sendiri, yang produksi juga net, dia menceritakan tentang net dan itu juga disiarkan di net seperti itu. Nah kalau production house yang biasa itu seperti salah satu contohnya mungkin di FTV SCTV, mungkin Bapak di sini dia suka itu nggak FTV yang bermain itu dia. Biasanya kan pas terakhir ada tulisannya misalnya MD itu Laiman seperti itu. Nah itu ada production house-nya yang buat bukan SCTV sendiri, tapi dia terpisah dari MD Entertainment. Beda dengan yang tadi. Jadi kan ada dua production house, yang satu dicetak langsung oleh stasiun TV-nya dan satu tidak. Dan itu berpengaruh terhadap kontennya juga. Kalau misalnya salah satu yang bagus itu ya net itu, jadi dia ayo kita produksi sendiri yang kualitasnya bagus, tapi tetap jangan bertemu untuk pada rating dan share, yang rating dan share untuk pada mereka seperti itu. Ini salah satu kalau kita bekerja di media ya Pak. Kalau kita tidak bekerja di media, bagaimana caranya? Ya pertama kita mungkin bisa kritik langsung di KPI-nya, Komisi Penyiaran Indonesia atau di LSA, Lembaga Sensor Film seperti itu. Atau kita juga bisa membuat production house sendiri. Kita buat sendiri yang bagus, kita buat productionnya walaupun modalnya mahal, tapi pasti bisa dengan kekuatan kita. Sekarang kan banyak kan situs crowdfunding kayak Kickstarter.com, crowdfunding.com, Indiegogo.com, kan bisa pilih salah satu dan yang membuat kalian menarik gitu. Nah, itu kalian buat videonya sendiri, lalu ditawarkan oleh executive producer dari suatu acara, apakah layak atau tidak, tapi pastikan itu berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan dari kuantitas. Lalu tadi berbicara tentang solusi yang seperti apa lagi? solusi buat mengatasi persepsi tentang adanya maskulinitas dan feminisme supaya audiens itu tidak terpengaruh secara lebih jauh terhadap apa yang diinterpretasikan ke media. Oke. Beberapa contoh yang menarik itu ada salah satu tentang iklan. Kalian tahu itu nggak? Iklannya bukalapak.com. Iya tahu. Yang menarik, yang memorable, yang sering bangetnya tentang apa? Bukalapak.com. Iya. Jualannya mana itu? Iya, maksudnya dia cerita iklannya tentang apa? Tentang kehidupan. Adakah brand ambassador yang kamu tahu di bukalapak.com? Kalau Bukalapak toko Iya, Ahmad Zaki ya. Seperti itu. Nah, itu kalau
Bangkok.com. Itu kan pernah ada, ayo buat suatu iklan yang nggak harus cantik itu ya yang tinggi putih, rambut panjang kayak kuntilanak itu ya. Atau yang apa ya, yang ganteng yang berotot kayak di iklan-iklan apa ya, misalnya di Elfman gitu. Kita semua pernah ada yang berbeda dengan pesaing dia itu cukup ketat dalam dia dan toko media seperti itu. Tepuk tangan dong buat sudah paham dengan penjelasannya tadi? Kalau misalkan belum ada yang paham, boleh ditanyakan. Ya, siapa yang ingin bertanya? Muhammad Rizky. Mas Rizky. Oh ya. Ya, sebentar ya Mas. Gimana Mas? Oke, berkaitan dengan media Indonesia yang berarti kita dapat bilang ya antara istimewa berkaitan media yang instrumen dan bisa dikatakan pertanyaan saya ini bagaimana nasib kedepannya media Indonesia berkaitan dengan media yang dapat kita sebut oleh kaum tadi. Kemudian serta harus akademik dan belakangan edukasi. Dan perlukah pemerintah ikut campur dalam hal ini? Apakah perlu seperti masa order Ada dua pertanyaan ya tadi. Yang pertama tentang bagaimana nasib Indonesia dengan adanya sesuatu yang disebut oleh pemerintah itu sendiri. Yang kedua tentang perlu nggak sih pemerintah itu mencampur? Kita kan ya bagaimana memanfaatkan media sebagai hidup. oh iya ya. Bagaimana memanfaatkan media sebagai Oh iya, ya kurang keras Mas suaranya. Jangan tadi yang di belakang. Mau bertanya Mas? Oh ya, sebenarnya saya punya dua pertanyaan ya. Kalau yang agak keras sedikit ya. Keras nggak bisa Mbak, ini bunuh Pak. Oh ya, yang pertama itu masalah tadi untuk film-film Indonesia itu ratingnya kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, cara untuk menentukan rating tertinggi itu gimana? Apa ada alatnya tersendiri? Apa gimana? Terus yang kedua, saya mau bertanya kepada Bapak moderatornya, apakah Mbaknya itu bisa nyanyi? Ini kamu dijawab aja Mbak. Nanti aja Mas bahas ini dulu. Jangan keluar topiknya. Baik, ada 3 pertanyaan. Pertama tadi dari Mas Rizky. Bagaimana sih nasib Indonesia yang sekarang ini tuh medianya disetir oleh konglomerat? Siapa yang mau menjawab? Oke. Oke. Jangan coba dulu gitu loh.
Oke, bagaimana nasib media ketika yang mereka berada di bawah konglomerat yang notabene mereka mengikuti politik. Memang ketika kita bicara masalah ini media itu seharusnya dia itu kayak tidak condong kepada siapapun, dia harus netral sebenarnya seperti itu. Namun pada prakteknya terutama di Indonesia sendiri ya, ini nggak cuma di Indonesia itu terutama dia masih condong pada pihak-pihak tertentu aparat, dan kebetulan juga pemilik media itu tuh mereka masuk dalam sebuah partai politik, dan hal ini dapat dilihat ketika kemarin contoh realnya ketika pemilu tahun 2014 begitu ada dua kubu gitu loh, media menjadi dua kubu antara kubu Prabowo maupun kubu dari Jokowi seperti itu. Nah, hal ini contoh bahwasannya media itu tidak bisa independen, media Indonesia ya terutama. Namun tidak hanya di Indonesia, ternyata di Amerika juga pernah media di sana juga tidak bisa independen, tidak bisa lepas dari yang namanya condong ke salah satu sisi aja seperti itu. Jadi kalau ditanya nasib bagaimana, kebetulan kita di sini kan kami bertiga ya kebetulan dari komunikasi, dan teman-teman yang sekarang menjadi audiens ini kebanyakan juga dari mahasiswa komunikasi. Saya cuma berpesan aja kepada teman-teman, kita nantinya kan sebagai anak-anak media ya, insya Allah nantinya akan terjun langsung ke lapangan menjadi anak-anak media, menjadi penerus generasi media. Ayolah kita ciptakan media yang benar-benar menjunjung tinggi kualitasnya, jangan cuma tujuannya pada profit sama rating seperti itu saja. Jadi ketika kalian cuma istilahnya gini, produksi suatu karya, tapi tujuan kalian hanya pada profit, maka kalian tidak akan mendapatkan yang namanya kebanggaan dari hasil karya itu sendiri. Ketika kalian sudah mendapatkan keinginan alias atau profit yang kalian jadikan tujuan utama, maka selesai sudah gitu. Ketika kalian menjunjung tinggi sebuah proses dan tujuan kalian adalah untuk bermanfaat bagi orang lain, dan maka itulah kalian bisa menghargai karya kalian sendiri seperti itu. Ada yang tadi intinya kan media itu seharusnya tidak boleh condong terhadap sesuatu apapun ya. Kita sendiri juga bisa menilai mana yang disiarkan oleh mana yang tidak. Terus pertanyaan kedua tadi, perlu nggak sih pemerintah ikut campur dalam hal tersebut? Saya akan menjawab ya. Jadi untuk Mas Rizky ini tentu pemerintah harus bertanggung jawab, karena ada undang-undang penyiaran tentang kejaringan. Mas Rizky bisa download di undang penyiaran secara online, secara daring. Begini, isinya adalah seperti ini. Ketika dia media stasiun televisi otomatis membuat suatu frekuensi tertentu. Frekuensi itu otomatis membuatnya tidak mungkin seseorang media itu langsung buat ini aku ingin buat frekuensi pakai buku sendiri. Tidak, seperti itu caranya. Dan harus bekerjasama dengan pemerintah, karena pemerintah kan ada pajak, ada retribusi segala macam. Nah itu maksudnya dipajak, dan otomatis yang pajak yang kebayar siapa? Rakyat. Dan kalau misalnya rakyat sendiri disuguhi dengan acara yang tidak bermanfaat, tidak bermutu, Mas Rizky terima nggak kalau itu? Nggak terima kan? Nah ya Mas nggak terima karena seperti ini, kita bayar pajak nih buat itu frekuensi di setiap provinsi, buat bangun infrastruktur, bahwa kalau misalnya ada akses ke jalan transportasi misalnya, stasiun ini mau dari sini ke sini, otomatis infrastruktur di sana berjalan. Nah itu kan juga pakai uang rakyat, dan kalau misalnya kita disajikan dengan acara-acara tidak begitu, otomatis tidak bisa menjadi seperti itu, dan pemerintah harus bertanggung jawab juga seperti itu. Ada feedback mungkin? Maksudnya tadi pemerintah perlu campur tangan dalam hal ini. Iya, otomatis perlu, karena dia kan juga membuat tentang undang-undang ini berjaringan. Haruskah seperti masalah baru yang dibuka medianya? Tentu tidak. Karena pribadi saya sendiri pun saya memiliki masalah informasi, karena ada waktu itu kan kita saat itu kan dengan Pak Baharudin Yusuf Habibie. Nah itu kan ada salah satu kebijakannya namanya pokoknya kebijakan langit terbuka seperti itu. Jadi pers dibebaskan saat itu Mas. Jadi ya kalau misalnya seperti orde baru seperti itu, gimana pers dibuka biar tidak bisa seperti itu, karena ini masanya masa demokrasi, freedom of speech juga salah satu bagian dari demokrasi. Jadi ya kita harus bisa seperti itu, kita harus bertanggung jawab, dan kita harus disajikan dengan kata-kata demokrasi.
ketat sekali kalau kita bisa lihat. Sedangkan dalam hal ini bukan remaja tapi mereka nggak seketat itu. Anda bagaimana? Baik, sebelumnya kalau misalnya masalah konten Doraemon itu dan anak jalanan itu sebenarnya juga masuk dalam ranahnya lembaga sensor film. Nah, kalau misalnya seperti ini, bisa saya yakin dan saya ada juga yakin bahwa untuk melakukan sensor suatu episode acara itu bahkan nggak cuma sekarang ini aku pakai Adobe After Effects langsung nggak seperti itu. Harus ada gimana apa ya di suatu forum pasti apakah ini menarik atau tidak, terus juga bagaimana terhadap otomatis juga mereka melakukan survei terhadap audiens seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan tadi bagaimana pendapat saya tentang fenomena itu. Nah, itu sebaiknya karena lembaga itu bersifat mandiri, harusnya lembaga sensor film utama dan Komisi Penyiaran Indonesia harus lebih tegas lagi mau dimanapun program tersebut dan bagaimana kita harus menyajikan terhadap rakyat-rakyat kita. Mungkin juga dibenahi juga birokrasi di sananya, mungkin mereka terhambat oleh konflik kepentingan kalangan tertentu misalnya seperti itu. Gimana Mas Rizky? Puas dengan jawabannya? Untuk melanjutkan pertanyaan kedua ya, dari Mas Bagus, bagaimana memanfaatkan media sebagai ruang publik? Kalau menurut kan ada beberapa pandangan kalian, jadi mulai dari Mbak ini. Nggak tahu. Bagaimana memanfaatkan media sebagai ruang publik? Media sebagai ruang publik, terutama ya kasusnya di sini adalah televisi ya, media sebagai ruang publik. Nah seperti ini, bagaimana memanfaatkannya dengan baik? Kita waktu SD itu pasti pernah dengar yang namanya kita tuh harus dapat memahami, mengedukasi yang mau itu, menghibur, mengajar. Nah pastikan hal itu selalu berhubungan dengan hal yang baik. Tapi tidak serta-merta harus apa ya? Yang apa ya? Karena ada salah satu itu juga di salah satu undang-undang penyiaran bahwa itu kejahatan tidak harus bersalah kalah. Dan itu juga sebagai itu sih, sebagai yang untuk ada karena ketika apa yang kita sajikan kan kadang apa ya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah itu kan kadang kenyataannya itu sebenarnya jahat Mas. Nah tapi harus dibuat baik-baik media. Nah sebagai penonton yang baik kita tuh harus seperti ini. Kalau misalnya ada hal seperti itu, ya kita apa ya kita sedikit ini. Salah satunya yang menarik adalah dengan gerakannya di Watch Documentary. Mas Bagus pernah nonton di YouTube? Salah satu channelnya? Hubungannya publik. Sedikit kemana? Nah, sedikit sebagai ruang publik yang baik, ya otomatis kita harus dapat apa menghibur, menyajikan konten-konten yang kreatif seperti itu. Intinya kita sebagai audiens bisa seperti kita melakukan inovasi-inovasi dengan misalnya apa ya kita mengomentari dengan misalnya membuat aku di YouTube mengomentari tentang salah satu acara TV, bagaimana itu kan sudah termasuk ruang publik ya, bagaimana itu berinteraksi, bagaimana seseorang masyarakat berpendapat. Nah itu kita luruskan seharusnya seperti ini. Harus kritis audiensnya. Pandangan yang berbeda. Ya. Ketika bagaimana cara pertanyaan tadi bagaimana cara memanfaatkan media? Oke. Seperti kita mengetahui media itu sebagai pilar keempat demokrasi di negara kita gitu kan. Nah, itu salah satu celah ya yang bisa kita gunakan sebagai kita sendiri sebagai rakyat. Mungkin kalau kita mau ngomong langsung kepada pemerintah itu pasti sangat amat susah gitu kan. Apalagi kita yang tidak memiliki suatu jabatan apa seperti sekarang kita jadi mahasiswa gitu. Nah, lalu bagaimana sih ketika kita ingin mengutarakan pendapat atau kita ingin istilahnya bukan mengkritisi ya, tapi istilahnya memang sekedar mengutarakan suara mahasiswa, suara rakyat seperti itu kan. Nah, caranya dengan apa? Dengan menggunakan media itu tadi. Ketika mahasiswa, saya ngomong tidak untuk membela para demonstran ya. Saya juga tidak akan menyalahkan demonstran. Jadi saya netral gitu kan. Ketika mahasiswa melakukan sebuah demonstrasi itu bisa disebut sebagai salah satu cara untuk mahasiswa mengutarakan suara-suara yang ada di masyarakat. Ketika mahasiswa melakukan demonstrasi semisal mengusung isu harga BBM naik ya, itu demonstrasi
demonstrasi nanti diliput oleh media akan menayangkan itu di seluruh Indonesia, otomatis kalangan petinggi negara akan mengetahui hal itu. Nah, mungkin ketika ada pertanyaan apakah Pak Jokowi sudah pasti melihat itu, saya tidak bisa bilang tidak tentu gitu kan, bisa saja. Tapi Pak Jokowi ketika dia tidak menonton langsung tayangan-tayangan demonstrasi dari mahasiswa, karena presiden itu memiliki juru bicara, memiliki staf-stafnya, jadi kan otomatis berita itu akan tetap sampai kepada petinggi, yaitu presiden, seperti itu. Itu salah satu cara pemanfaatan media sebagai ruang publik, seperti itu aja. Dan selain dari segi masyarakat kepada pemerintah pun juga bisa menggunakan media sebagai sarana publik. Bagaimana caranya? Caranya ketika pemerintah memiliki sebuah kebijakan baru atau ingin memberikan sebuah keputusan atau pengumuman tentang semisal kebijakan tentang naiknya BBM tadi, bagaimana masyarakat bisa tahu gitu kan ketika pemerintah ada di Jakarta. Nah, bagaimana dari Kalimantan mengetahui, masyarakat yang ada di Sulawesi mengetahui? Caranya pemerintah mensosialisasikan atau mempublikasikan melalui media. Itu caranya. Mungkin itu jawabannya. Gimana? Terus? Puas kan? Mungkin ada enggak? Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir tadi mengenai film Indonesia, kan film Indonesia banyak soal rating yang tinggi ya. Terus masnya tadi menanyakan cara untuk menentukan rating itu bagaimana gitu. Menurut Mbak Yuni gimana cara? Menurut Mbak Yuni cara menentukan rating, apakah ada cara khusus yang dilakukan? Baik, salah satu caranya sebenarnya ada banyak perusahaan yang khusus rating tersebut. Nah, Indonesia itu menggunakan Nielsen Media Research. Mas, nah Mas mungkin bisa googling di Nielsen Media Research, adalah salah satu perusahaan rating dari, kalau tidak salah sebenarnya dari Finlandia. Nah itu berdasarkan apa Mas perhitungannya? Ada salah satunya dengan survei audiens pasti, survei mana pasti, terus juga bagaimana caranya dia menghitung rating tersebut. Tadi sudah saya jelaskan bahwa seperti ini, ketika kita menonton Matrix Avenger di pukul 8:30, terus dibagi dengan jumlah penonton yang menonton di jam 8:30 di beberapa channel yang berbeda, itu ditambah langsung dikalikan 100%, nanti akan muncul angka Mas, dan itu salah satu indikatornya. Nah, salah satu yang menarik di forecast beberapa waktu lalu adalah NMR itu sifatnya kurang mengglobal, jadi kurang mewakili sampel dari populasi masyarakat Indonesia yang jumlahnya 250 juta. Kenapa Mas? Tahu nggak? Ya. Karena seperti ini. Di NMR itu sebenarnya juga ada alatnya itu dipasang di salah satu TV, bukan di salah satu. Nah itu alatnya itu dipasang cuma di sekitar 10 kota di Indonesia, kalau tidak seperti kota besar seperti Jakarta, Semarang, Medan. Nah itu cuma ada di beberapa rumah tangga tertentu. Nah bagaimana dengan masyarakat lain Mas? Nah seperti itu kan tidak adil. Nah kebetulan sekali biasanya yang dipasang alatnya dari Nielsen itu biasanya adalah orang-orang kaya Mas, biasanya yang dipasang TV-nya, tapi yang menonton itu kan TV-nya biasanya pembantunya, asisten rumah tangganya. Nah padahal kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia untuk skala asisten rumah tangga itu biasanya tidak sampai lulus SD, tidak sampai lulus SMP. Nah otomatis tontonan mereka kan seperti itu tadi, yang bikin anak jalanan atau yang putaran misalnya seperti itu. Karena apa ya? Jadi acara-acara yang memiliki kualitas pendidikan yang rendah otomatis itu bisa ditonton oleh asisten rumah tangga tersebut. Nah itu bisa memicu apa ya? Ketimpangan, karena masyarakat Indonesia 250 juta. Kalau kebanyakan yang menonton para asisten rumah tangga tersebut, bagaimana dengan nasib kita selanjutnya yang sebenarnya acara tersebut itu tidak ada nilai muatannya yang positif seperti itu. Ada juga ya mungkin tidak. Saya sebenarnya tidak jelas. Tidak jelasnya Mas bisa dimulai dari browsing tentang Nielsen Media Research di Google. Tulisannya. Masnya sama sekali belum ngerti sama
kembali akan kita sedikit berbicara mengenai apa yang representasi. Di dalam misalkan kita akan mengarah tentang luasnya dunia. Karena representasi itu mengarah kepada budaya yang ada di sekitar kita, budaya yang secara tidak langsung sudah direpresentasikan, apalagi dengan adanya media yang secara tidak langsung kerap menciptakan persepsi di benak kita masing-masing, seperti yang tadi sudah dijelaskan, iklan, terus TV show, film, terus tentang persepsi tentang maskulinitas itu seperti apa, feminisme itu seperti apa, dan entah itu ada unsur kesengajaan yang digunakan oleh pihak tertentu dalam mencapai sebuah tujuan. Namun bukan berarti kita menyalahkan apa yang ditayangkan oleh media, karena sejatinya kita sendiri juga tidak tahu, kita sendiri juga tidak harus menyalahkan yang dilakukan oleh media tersebut, dan kita sendiri juga harus bisa untuk meminimalisir bagaimana cara kita agar tidak terpengaruh terhadap media tersebut. Semua tergantung individu yang menyikapi hal tersebut. Demikian acara diskusi pada sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dan didiskusikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Oleh karena itu, saya kembalikan kepada MC kita. Silakan untuk MC. Beri tepuk tangan untuk moderator dan kita langsung masuk aja syarat terakhir, yaitu hiburan. Biar gak bosan, saya akan memberi sedikit hiburan untuk kalian. Mungkin live musik akustik dari teman-teman kita. Langsung saja kita panggilkan Rumput Celus Band. Baik, itu tadi serangkaian acara yang sudah kita lewati bersama. Semoga acara pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pesan saya untuk acara pada siang hari ini yaitu mari kita menjadi mahasiswa yang lebih cerdas lagi dalam memfilter tayangan-tayangan televisi dan tidak selalu berkiblat pada media-media massa yang mengalami transformasi substansi. Dan sebagai anak media, kita harus memiliki inovasi baru untuk menciptakan media yang lebih baik lagi. Saya selaku Master of Ceremony diskusi kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.